Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus jajaran takmir dan jajaran pengurus yayasan Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang tentu mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita dalam rangka upaya kita yang terus-menerus ingin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-hari kita dengan kebaikan yang semuanya tentu keseluruhannya mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu banyak merenung, kita perlu banyak mengoreksi diri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dan cobaan-cobaannya buat kita, yang mungkin kalau secara ilmu pengetahuan mungkin akan mengatakan bahwa ya memang ini waktunya musim, yaitu musim penghujan, terus kemudian ada badai apa begitu yang sedang melintas di kawasan Asia Tenggara, ya kan, dan kemudian terjadilah anomali iklim, artinya terjadi debit hujan yang begitu sangat tinggi di beberapa tempat, khususnya di 3 provinsi yang sekarang tengah melanda, yaitu di provinsi Nangro Aceh Darussalam, di provinsi Sumatera Utara dan di provinsi Sumatera Barat. Puluhan saudara-saudara kita meninggal dalam kejadian itu, dan bahkan di Aceh itu hampir semua kabupaten kena, termasuk kota Banda Aceh yang menjadi ibu kota dari Nangro Aceh Darussalam. Di Sumatera Utara banyak jalan-jalan yang putus, di Sumatera Barat juga demikian. Sementara di luar, kalau kita lihat di Thailand, ya, itu terjadi hujan yang deras cukup lama, sehingga kemudian beberapa kota terendam banjir, sehingga SEA Games, beberapa cabang olahraga SEA Games yang ada di kota itu, Congklak namanya, itu dipindah ke Bangkok. Maksud saya ini perlu saya sampaikan sebagai pengingat buat kita semuanya, agar jangan sampai peristiwa-peristiwa seperti itu hanya kita anggap sebagai sebuah fenomena alam. Bagi orang-orang yang beriman, peristiwa-peristiwa seperti itu harus dijadikan sebagai satu peringatan agar orang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kejadian itu adalah tadbir Rabbani. Semua peristiwa, semua kejadian itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak, Allah Maha melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, yang mungkin manusia-manusia termasuk kita semuanya tidak ada yang bisa mengintervensi, apalagi mencegah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di sisi yang lain, semua kita tahu bahwa itu adalah musibah. Di sisi yang lain, kita semua tahu bahwa itu adalah bencana. Dan karena itu adalah musibah, karena itu adalah bencana, maka tentu pensikapan seorang mukmin adalah sikap sebagai orang yang beriman ketika ada bencana-bencana seperti itu. Dan salah satunya adalah memahami benar bahwa
peristiwa-peristiwa itu Allah tidak akan berkehendak kecuali untuk satu hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan pendewasaan, dan pada saat yang sama terkait dengan bagaimana orang-orang yang beriman itu mendapatkan peringatan. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, musibah itu terbagi menjadi 3 yang terkait dengan spesifikasi dan positioning seseorang. Yang pertama-tama, bagi orang-orang yang beriman, musibah itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat keimanannya. Dan itu sebabnya tidak ada satupun musibah yang paling besar melebihi besarnya musibah yang dialami oleh para nabi dan rasul dan para salafus soleh. Ya kan, kalau kita lihat di dalam sejarah, kita tahu bahwa para nabi dan rasul itu mengalami musibah yang jauh lebih berat dibanding yang lainnya. Cobaan-cobaan yang mereka alami itu jauh lebih berat daripada yang lainnya. Saya ulang sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, musibah itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat keimanannya. Yang kedua, bagi orang-orang yang berbuat salah, bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat, termasuk kita ini, maka musibah-musibah itu adalah satu peringatan supaya kita ini kembali ke jalan yang benar, kembali kepada kebaikan, kembali kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan, maka ya fadzakir, ya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, berilah peringatan barangkali peringatan itu ada manfaatnya. Nah, bagi orang-orang yang masih suka berbuat salah, berbuat dosa, termasuk kita ini, musibah itu harus kita fahami sebagai sebuah peringatan agar kita ini mau kembali. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dan kembali ke jalan ketaatan. Jangan sampai seorang mukmin atau kita yang mengaku beriman ini ketika berbuat salah kemudian nyaman dengan kesalahannya. Justru kita harus bersyukur manakala orang sedang berbuat salah kemudian Allah menurunkan peringatan kepada orang itu. Itu tandanya Allah masih cinta kepada orang itu agar orang itu mau kembali. Yang kedua. Yang ketiga, bagi orang-orang kafir, musibah itu adalah azab yang didahulukan baginya di dunia. Ini keyakinan kita. Bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang didahulukan di dunia. Dan kita lihat di dalam sejarah, banyak kita jumpai orang-orang yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti mereka akan mendapatkan azab itu di akhirat. Fir'aun misalnya, Qarun misalnya, atau para musuh, ya, musuh para nabi, musuh-musuh para nabi, mereka-mereka itu banyak yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti mereka akan merasakan azab itu di akhirat. Nah, kalau kita memahami musibah seperti itu, bagi orang-orang yang beriman, dia akan tetap tenang dengan adanya musibah itu dan kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan bagi kita atau bagi orang-orang yang beriman lainnya, maka musibah itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa tidak ada kesulitan yang menimpa orang yang beriman kecuali kesulitan itu akan mendewasakan dirinya. Sehingga orang yang takut dengan kesulitan itu orang yang tidak pernah dewasa di dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang takut dengan kesulitan itu orang yang tidak pernah akan bisa dewasa dalam hidupnya. Dan dari sinilah saya kira menjadi penting bagi kita semuanya untuk memahami itu. Karena bagi orang-orang yang beriman, kesulitan hidup itu ada, atau kesulitan hidup itu adalah sesuatu yang spesifik yang mungkin orang lain atau orang-orang yang lainnya tidak akan memahami itu. Makanya apa sih sebetulnya hakikat kesulitan hidup itu bagi orang yang beriman? Ya, apa sih hakikat kesulitan hidup itu bagi orang-orang yang beriman?
Sekalian, ini ada sebuah hadis, ya. Hadis ini berisi doa. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah secara khusus. Dan kita perlu tahu bahwa Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Hidupnya tidak berkecukupan itu. Ya, hidupnya secara materi tidak berkecukupan. Jadi istri Rasulullah SAW yang Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki memiliki enam anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi berturut-turut. Yang pertama itu adalah Qasim, meninggal ketika masih balita. Kemudian yang kedua adalah Zainab, yang ketiga adalah Ruqayyah, yang keempat adalah Ummu Kulthum, yang kelima adalah Fatimah, dan yang keenam adalah Abdullah. Ya, yang keenam adalah Abdullah, dan Abdullah ini juga meninggal pada usia balita. Abdullah adalah satu-satunya putra Rasulullah SAW yang lahir setelah beliau menjadi nabi. Ya, tapi dari 6 anak ini yang laki-laki itu meninggal ketika masih balita. Sementara yang perempuan, yaitu ada 4 itu 3 diantaranya meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. 3 diantaranya wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Hanya 1 yang wafat setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi baik Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum itu meninggal wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sementara Fatimah itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, dari 4 putri Rasulullah SAW ini, itu yang bernama Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, menikah dengan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan mereka berdua ini, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini, hidupnya itu secara materi, ya, itu tidak berkecukupan, ya, melarat kalau dalam bahasa kita secara materi gitu ya, sehingga sering mengalami situasi-situasi kehidupan yang sulit secara materi. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Fatimah, ya, bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki antasma'i ma usika bihi, gitu. Apa yang menghalangimu untuk mendengarkan wasiatku kepadamu? Antakuli idza asbahti wa idza amsaiti, agar engkau berdoa di tiap pagi dan sore. Jadi doa ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya yang bernama Fatimah untuk berdoa dengan doa ini tiap pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, maksudnya Allah SWT, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, ya. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, dan jangan engkau serahkan urusan diriku kepadaku selamanya, meski hanya sekejap mata. Jadi ada 3 permohonan di sini, ya. Yang pertama-tama adalah birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi astaghits, ya, itu dari kata-kata istighosa itu, ya. Itu pertolongan yang yang besar gitu, ya. Jadi permohonan pertolongan yang besar itu dinamakan istighosa atau astaghits di situ. Jadi dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Yang pertama, artinya Bapak sekalian, ketika seorang mukmin itu selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sebetulnya sumber kemudahan hidup itu, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ketika seorang mukmin
itu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebetulnya sumber kemudahan di dalam hidup. Dan begitu pula sebaliknya, begitu seorang mukmin itu mengalami putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan terjadi sebuah kesulitan hidup yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud di sini kesulitan hidup itu bukanlah orang itu kekurangan materi dan seterusnya, karena bab seperti itu sangat relatif. Ada orang-orang yang kekurangan materi tapi dia tenang-tenang saja misalnya gitu ya, karena ini babnya adalah bab hati ya, bab hati, bab pikiran, dan bab perasaan. Kesulitan dan kemudahan bagi manusia itu sering karena persoalan persepsi, sehingga orang masing-masing akan berbeda. Saya menganggap ini sulit, mungkin orang lain tidak menganggap itu sulit. Saya menganggap ini mudah, mungkin orang lain tidak menganggap itu mudah, gitu ya, dan seterusnya. Makanya ini yang poin yang pertama, birahmatika astaghits. Dan cara efektif orang itu agar selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memohon pertolongannya itu. Jadi jangan sekali-kali orang itu merasa sedetik pun tidak butuh pertolongan Allah. Ini catatan buat kita semuanya. Karena begitu kita mengalami situasi mudah dalam hidup kita, itu seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu orang tidak lagi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang akan berantakan pertama kali itu adalah ibadahnya. Ya, yang akan berantakan pertama kali itu adalah ibadahnya. Itu sebabnya kemudian memakai kalimat astaghits, artinya benar-benar mohon pertolongan. Yang kedua, wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah urusanku ini semuanya. Ya, perbaikilah urusanku ini semuanya. Apakah urusan agamaku ya Allah, apakah urusan duniaku ya Allah, apakah urusan akhiratku, dan urusan-urusan yang lain. Jangan sekali-kali orang itu merasa dalam satu urusan dia mampu untuk menanganinya sehingga dia tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Sekalian, nasihat ini disampaikan seorang nabi kepada putrinya yang semua kita tahu bagaimana kesolihannya gitu ya. Jadi bagaimana solihahnya Fatimah itu yang disebut di dalam hadis sebagai 4 perempuan utama di dunia yang akan menjadi ahli surga. Itu disebut di dalam hadis itu. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan satunya lagi adalah istrinya Fir'aun, yaitu Asia binti Muzahim. Artinya orang yang utama seperti itu masih diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW dengan nasihat seperti ini, wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, dan jangan sekali-kali engkau serahkan urusan diriku ini kepadaku selamanya, meski hanya sekejap mata itu. Jadi artinya, ya Allah selamanya ini ya uruslah aku, dan jangan engkau serahkan urusanku itu kepadaku, gitu intinya. Artinya bagaimana orang selalu berada di dalam pengawalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang itu merasa di dalam muraqabatullah selamanya. Karena begitu orang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di situ kemaksiatan akan terjadi. Ya. Begitu orang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di situ dosa akan terjadi. Dan saya kira ini menjadi sangat penting buat kita semuanya, karena kita ini berada dalam sebuah kehidupan di posisi-posisi yang sangat memungkinkan untuk gampang berbuat dosa. Saya kira tidak ada satupun di dunia ini orang di dalam sebuah posisi publik yang kemudian tidak gampang berbuat dosa. Ya, jangankan di tempat-tempat rapat, jangankan di arena-arena politik, di dalam masjid pun orang punya potensi kok berbuat maksiat, ya kan? Artinya di semua posisi yang dialami manusia, termasuk kita ini, itu akan sangat memungkinkan untuk gampang berbuat dosa. Disitulah kita membutuhkan pengawalan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan muraqabatullah, yang karenanya kemudian kita tidak melakukan perbuatan dosa itu, gitu. Karena kapan orang itu berbuat maksiat?
orang itu berbuat maksiat ketika saat itu dalam kondisi lengah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasinya. Dan itu kan persoalan apa Bapak sekalian? Persoalan yang terkait dengan perasaan. Ya, persoalan yang terkait dengan perasaan. Saya pernah suatu ketika, saya agak lupa, saya mencontohkan satu dialog antara seorang guru dengan muridnya. Murid ini ya itu mantan residivis. Ya, mantan pokoknya melakukan banyak perbuatan dosa lah gitu ya. Suatu ketika keinginan berbuat dosanya ini kambuh, yaitu mencuri. Maka dia bilang pada gurunya, wahai guru, tolong izinkan saya untuk mencuri. Ya, ini kan jujur kan, masa ada orang mencuri izin gitu kan ya. Tapi menarik ini karena dia ini sudah tobat gitu. Ya, dia ini sudah tobat, ikut dalam pengajian gurunya ini, tapi kemudian penyakitnya ini kambuh, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk minta izin kepada gurunya. Wahai guruku, izinkan aku untuk mencuri. Sang guru bagus, dia mengatakan, jangan, gimana kamu itu mencuri, apa nggak tahu mencuri itu dosa? Enggak. Sang guru mengatakan, mencurilah, isrik. Wah, gembira dia. Terus kemudian gurunya melanjutkan, isrik fi makanin tash'ur annaka la ya'rifukallah. Ya. Jadi mencurilah di sebuah tempat yang saat itu kamu merasa Allah tidak melihatmu. Lihat ya kata-katanya ini. Jadi bukan begini misalnya, mencurilah di sebuah tempat yang Allah tidak melihat kamu. Enggak, karena dimanapun pasti Allah akan melihat. Tapi mencurilah di sebuah tempat yang saat itu kamu merasa bahwa Allah tidak melihatmu. Berarti persoalan apa ini? Persoalan perasaan. Ya kan? Persoalan perasaan. Allah dimanapun akan melihat kita. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Ya, Allah maha mengerti apa yang kita lakukan, bahkan apa yang mau kita lakukan. Ya kan? Tapi di situ dia mengatakan, mencurilah di sebuah tempat yang saat itu kamu merasa bahwa Allah tidak melihatmu. Wah, akhirnya dia loncat dari tempat pengajian itu dan kemudian mencuri. Setiap kali mau mencuri, dia merasa, lah Allah kan melihat aku. Nggak jadi lagi. Dia coba lagi sampai 3 kali. Kemudian dia lapor pada gurunya, wahai guru, ya, ternyata di semua tempat yang aku mau mencuri, di situ aku merasa bahwa Allah melihatku. Sang guru mengatakan, kamu lulus. Ya, kamu lulus. Karena persoalan orang berbuat dosa itu kapan? Ketika saat itu merasa Allah tidak melihatnya, Allah tidak mengawasinya, atau merasa tidak ada pengawasan apapun, sehingga dia mau melakukan ini itu gak ada masalah. Ya, itu masalah apa itu? Masalah perasaan. Sampai kemudian pada puncaknya dia tidak lagi takut terhadap semua ancaman, termasuk ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarlah kata-kata swarga neraka tak tanggunge dewe. Ya, nerakanya belum ada, berani dia ngomong seperti itu. Coba kalau neraka ada di hadapannya, berani dia ngomong gitu? Ya kan? Ya kan, begitu aja. Kan sama kan seperti misalnya orang ya disuruh untuk seperti itu. Misalnya ya di depan dikasihlah ada apa, kayu bakar begitu, dan kemudian disulut kayu bakar itu dan apinya menyala-nyala, dia berani ngomong seperti itu. Enak gak enak tak tanggungnya dewi. Makanya wala takilni ila nafsi torfata ainin. Janganlah engkau serahkan kepadaku urusanku selamanya. Jadi selamanya jangan engkau serahkan urusanku itu kepada aku ya Allah. Kira-kira seperti itu. Tapi uruslah aku, itu kira-kira. Nah, Bapak sekalian, ini saran buat saya sendiri dan kita semuanya. Mari kita baca doa ini tiap pagi dan sore itu. Ini perintah Rasulullah SAW, wasiat beliau kepada putrinya yang bernama Fatimah. Agar apa? Agar kita benar-benar memahami makna kesulitan hidup yang sebenarnya. Ya.
Jadi apa sih kesulitan hidup yang sebenarnya itu? Yang pertama-tama ketika orang itu berpaling dari berzikir. Inilah kesulitan hidup yang sebenarnya. Maka Allah berfirman dalam surat Thaha ayat yang 124, mungkin kita semuanya sudah banyak yang hafal ayat ini, sering disampaikan para khatib dan penceramah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari zikir kepadaku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini pertama ini. Artinya Bapak sekalian, sumber ketenangan, sumber kemudahan, sumber ketentraman itu adalah zikrullah. Dan zikrullah ini luas. Zikrullah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya orang sholat itu sumpek, nggak ada ceritanya orang tilawatul Quran itu sumpek, nggak ada ceritanya itu semuanya. Justru ketika ini semuanya ditinggalkan, naudzubillah min dzalik, ya, fa innalahu ma'isyatan dzonka. Nah, sehingga bagi kita ini, kita perlu cari ini semuanya dalam ibadah kita. Ya, kita perlu cari ini semuanya dalam kehidupan kita, dalam sholat kita, dalam zakat kita kalau kita mampu, dalam tilawah Al-Quran kita, dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya itu. Cuma kan itu persoalannya itu. Ya, seringkali ya ibadah itu Bapak sekalian hanya kita lakukan di saat kita membutuhkannya. Sementara yang mesti harus kita lakukan, ibadah itu harus menjadi karakter. Kapan ibadah itu menjadi karakter? Manakala ibadah ini sudah refleks untuk kemudian kita lakukan di saat waktu ibadah itu tiba. Gitu loh, di saat ibadah itu tiba. Jadi bayangkan Bapak sekalian, kalau kemudian ibadah itu menjadi gerak refleks kita, itu sangat luar biasa. Sama seperti refleks kita, tatkala kita duduk, kita berdiri begitu, tiba-tiba ada harimau di depan kita. Refleks kan kita akan lari, begitu kan? Sama ketika ada adzan tiba misalnya, ya, kemudian ada refleks dari kita untuk segera menyambut seruan adzan itu, itulah harusnya. Tapi kan nggak seperti itu kan? Ya, nggak seperti itu gitu. Merespon perintah Allah Subhanahu wa taala sekalian itu harusnya seperti itu. Itu. Ya, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Maksud saya, ibadah itu harus menjadi karakter. Ya. Karena menjadi karakter, ya kan? Maka kita nyaman dalam melakukannya. Dan itulah sumber kemudahan, itulah sumber ketenangan. Ya. Manakala ibadah itu masih menjadi beban, orang tidak akan nyaman dalam melakukannya. Ya. Makanya sekalian di dalam sholat misalnya saya pernah menyampaikan, apa zikir pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah sholat? Apakah Rasulullah mengatakan Alhamdulillah aku wis mari sholat? Ya kan? Enggak kan? Tapi yang beliau baca adalah istighfar. Jadi artinya sholat itu karakter, bukan beban. Kalau kemudian beban, ya selesai sholat itu seolah-olah selesai menaruh sebuah beban, dan karena itu badan terasa ringan. Alhamdulillah aku wis sholat. Enggak. Sama puasa juga seperti itu. Itu sebabnya kenapa para sahabat itu ketika menjelang Ramadan itu berakhir, banyak yang menangis. Ya kan? Banyak yang menangis. Mengapa mereka menangis? Karena takut mereka tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya, jadi bukan bersuka cita, bukan bergembira ria, bukan. Ya, sehingga ibadah-ibadah itu ketika sudah menjadi karakter, maka dia akan refleks melakukannya. Sama zikrullah itu juga seperti itu. Ketika sudah menjadi karakter, maka orang akan terpanggil dengan sendirinya dan nggak perlu diobrak-obrak untuk melakukannya.
Kita tanya pada diri kita masing-masing ini. Ibadah kita ini sudah menjadi karakter, ataukah ibadah kita ini masih perlu untuk kemudian diingat-ingatkan secara terus-menerus gitu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya orang yang sudah menjadikan ibadahnya jadi karakter, tahajud itu sesuatu yang mudah. Tapi ketika tidak menjadi karakter, tahajud itu akan terasa sulit. Sama ketika tahajud itu sudah menjadi karakter, begitu dia sakit misalnya sampai tidak bisa melakukan tahajud, menyesalnya luar biasa. Ya, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, saya dan kita semuanya, ketika ada satu ibadah yang biasa kita lakukan terus kita tidak melakukannya, dan kemudian kita tidak menyesalinya, berarti belum menjadi karakter. Yo lapo aku mabeng yuk gak tangi gitu kan. Apakah begitu kita? Ataukah qiyamul lail kan hukume sunnah, gak dilakoni gak opo-opo. Ya. Jadi kalau kata Imam Ibnu Qayyim ya, ciri orang beriman yang benar-benar beriman tuh begini kata dia. Untuk kewajiban itu, ya untuk perintah itu, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia akan berusaha melakukan sebaik-baiknya. Ya, untuk larangan, jangankan yang haram, yang makruh, yang sia-sia, itu akan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Memang Bapak sekalian, kaidah beramal seperti ini itu memang tidak gampang. Dan akhirnya jadi terasa kita ini bahwa jarak kita ini terlalu jauh dengan para salafus saleh. Ya, di dalam mensikapi sebuah ibadah, apalagi pada poin yang pertama ini. Ya, jadi poin yang pertama, hakikat kesulitan hidup itu adalah manakala orang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir, ya, itu hanya orang muslim yang bisa melakukannya dengan baik. Ya, dan ini saya kira terbukti, Bapak Ibu sekalian, semakin orang muslim itu melaksanakan agamanya, maka dia akan semakin meyakini bahwa agamanya itu benar. Tapi di beberapa agama tidak seperti itu. Semakin orang meyakini, semakin orang membaca tentang ajaran agamanya, semakin banyak di antara mereka yang ragu dan kemudian meninggalkannya. Itu sebabnya kenapa di Eropa itu jumlah pengikut agama itu semakin lama semakin berkurang. Ya, semakin lama semakin berkurang. Bahkan yang menonjol di sana itu adalah ateis. Ya, jadi orang sudah tidak lagi percaya Tuhan, atau agnostik, percaya Tuhan tapi tidak mau melaksanakan apa yang menjadi syariat Tuhan di mereka ini. Ya, jadi ateis, agnostik, atau yang ketiga, dan ini yang sudah mulai banyak, mereka banyak yang masuk Islam. Ya, mereka banyak yang masuk Islam. Semakin mereka mentelaah kitab sucinya, itu semakin banyak hal-hal paradoks, hal-hal janggal yang sulit dicerna oleh akal mereka. Itu bedanya orang yang beriman, ya kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sudah kita hafal ayat itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah SWT itu gumbriga hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya imannya itu semakin bertambah. Maksudnya keyakinan itu semakin bertambah. Sekalian, karena memang keyakinan itu bertingkat-tingkat, termasuk keyakinan kepada apa saja itu bertingkat-tingkat, ya kan? Saya contohkan misalnya ada orang diberitahu bahwa ya ada kota yang bernama Mekah, gitu ya. Orang percaya? Oh, percaya. Kenapa? Di peta ada ini Mekah. Ya, Mekah itu salah satu kota yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi ibu kotanya Riyadh. Ah, ini Mekah ditunjukkan di situ. Percaya? Oh, percaya. Ya, yakin dia? Yakin.
Tapi lebih yakin lagi ketika dia melihat TV. Ya, di situ ada gambar orang sedang tawaf. Di mana itu? Di Mekah. Lebih yakin mana? Dia melihat peta dengan dia melihat TV. Lebih yakin dia melihat TV. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kasih rizki kepadanya untuk bisa melakukan umroh. Lebih yakin mana? Lebih yakin ketika dia datang ke sana, ya, berjalan-jalan di jalan-jalannya, masuk ke masjid dan seterusnya. Wah, ini betul-betul Mekah yang semula dia dilihat di TV, dia menyaksikannya sendiri. Itulah iman. Ya kan? Agama juga seperti itu. Islam juga seperti itu. Semakin banyak ajaran agama yang kita lakukan, maka kita akan semakin yakin dengan agama kita. Tapi ketika yang terjadi adalah seperti ini, ya ini yang akibat yang harus ditanggung. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Karena itu Bapak sekalian, jangan sampai ada waktu berlalu tanpa zikrullah. Dan itu sebabnya untuk sholat saja itu sangat banyak jumlahnya, ya kan? Hampir di waktu-waktu di mana orang itu fokus dengan waktu itu, ada sholat di situ. Fajar atau subuh ada sholat, zuha ada sholat, siang ada sholat, ya, asar ada sholat, maghrib ada sholat, isya ada sholat, malam ada sholat. Agar apa? Agar orang itu selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Karena begitu orang berpaling dari berzikir kepada Allah, inilah hakikat kesulitan yang sebenarnya. Nah, mau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini. Jadi kalau yang pertama tadi, aspek spiritualnya berantakan, itulah kesulitan hidup. Yang kedua ini adalah aspek sosialnya yang berantakan. Maksud saya begini, tidak ada ceritanya orang durhaka kepada orang tua terus hidupnya tenang. Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang durhaka kepada orang tua terus hidupnya tentram. Tidak ada ceritanya. Ya, di sini dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu malah lebih dahsyat ini ya. Kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa itu akan ditunda hukumannya menurut kehendak Allah sampai hari kiamat nanti itu. Ya. Illal baghyu, kecuali melanggar hak orang lain, wa uququl walidain au qati'atur rahmin, atau ya, dan durhaka kepada orang tua atau memutus silaturahim. Ya, sesungguhnya Allah akan menyegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia sebelum datang kematian. Dan sekalian, hukuman itu macam-macam. Dan hukuman yang paling berat itu adalah ketika orang itu gampang risau di dalam hidupnya. Ya, ini hukuman yang berat. Orang gampang bingung di dalam hidupnya, orang gampang panik di dalam hidupnya, orang gampang galau di dalam hidupnya, orang gampang gelisah dalam hidupnya, orang gampang sedih dalam hidupnya. Itulah hukuman yang berat. Nah, saya katakan pada kesempatan ini sudah fakta lapangan. Tidak ada satupun kita jumpai orang durhaka kepada orang tua terus tenang di dalam hidupnya. Ya. Dan saya tidak menganjurkan untuk dicoba gitu. Jangan. Ya. Ayo cobaan ya, Kak, percaya, jangan itu. Ya. Cukuplah pelajaran yang ada di sekitar kita. Ya. Meskipun Bapak sekalian, ya, kasus-kasus seperti ini semakin lama bukan semakin sedikit. Ya, kasus-kasus seperti ini semakin lama bukan semakin sedikit. Ya, belum lagi naudzubillah min dzalik, ketika dia meninggal dalam kondisi orang tuanya tidak ridho karena kedurhakaan yang dia lakukan, lebih berat lagi. Jadi poin yang kedua, hakikat kesulitan hidup itu adalah manakala orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa. Nanti kita bisa tahu di situ
bagaimana berbuat baik kepada orang tua itu disejajarkan dengan ibadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Maka Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan bahkan berbakti kepada orang tua itu detail Al-Quran menjelaskannya, sampai-sampai wala taqul lahuma uffin. Itu saya nggak boleh disampaikan kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, apalagi membentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Sekalian, saya perlu menyampaikan ini karena di era modern sebagaimana, ya ini kalau kita anggap modern ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, persoalan berantakannya nilai-nilai sosial itu seringkali tidak bisa terhindarkan. Seringkali tidak bisa terhindarkan. Bahkan banyak sekali kita jumpai hal-hal seperti ini terjadi tuh. Jadi kemarin waktu di Milad Muhammadiyah ya, di Desa Paji itu saya sampaikan bahwa keluarga itu akan baik ya manakala 3 ini dipegang. Yang pertama adalah kontrol, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah tantangan. Maksud kontrol di situ adalah pengendalian di dalam keluarga itu harus baik. Yang dimaksud komitmen adalah ya keluarga itu harus komit terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ya keluarga itu harus adaptif, ya, harus terbiasa menghadapi situasi sulit atau tantangan. Nah, pada poin yang pertama adalah seorang ayah jangan sampai kehilangan kontrol kepada keluarganya. Ya, jadi kalau di dalam hadis itu kan disebutkan, ya kan, bahwa pada dasarnya semua orang itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan pemimpin itu pengendali, sebagaimana di ayat tentang nikah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sekalian, sebagai ayah, sebagai orang tua, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, benarkah kita ini punya pengendalian yang penuh terhadap keluarga kita? Jangan-jangan sudah mulai muncul sebuah situasi di mana orang tua sudah sulit mengendalikan anaknya. Ungkapan-ungkapan itu kan kadang-kadang muncul tanpa terasa. Aku di anak lu recek repote tuturane itu ya. Apa maknanya itu? Maknanya dia kehilangan kendali terhadap anaknya. Ya. Imbul. Prosoku biyen aku yo gak nakal ngono, saiki kok anakku nakal ngene itu. Ya. Itu berarti dia kehilangan kendali terhadap anaknya. Sama, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kita seorang suami. Ya. Betapa banyak kita jumpai, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita, dan kita berlindung kepada Allah mudah-mudahan kita tidak seperti itu, para suami yang kehilangan kendali kepada istri-istrinya. Ya, saya tidak tahu sekalian kebenaran cerita ini ya, karena kita membacanya di media. Apa urusannya tiba-tiba banyak para istri yang minta cerai kepada suaminya ketika dia sudah menjadi P3K misalnya itu? Apa? Iya kan? Apa ini? Kan berarti dia kehilangan kendali. Tiba-tiba saja ada peristiwa yang sampai sekarang, ya, menurut saya itu kalau diviralkan jelek gitu ya. Citra kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam sangat jelek. Ada seorang ayah, seorang suami gagal mencegah istrinya kerja di negeri tetangga itu. Dan akhirnya kemudian kegagalan ini, kekesalannya karena gagal mencegah istrinya pergi keluar untuk bekerja, dilampiaskan kepada anak tirinya, dan anak tirinya dibunuh.
Apa coba? Keluarga itu adalah lembaga terkecil, lembaga pengendalian terkecil, itu keluarga. Kontrol. Dan sekalian harus kita akui, ya, dan saya kira ini juga catatan buat saya sendiri dan kita semuanya. Kalau kita ditanya, benarkah kita bisa mengendalikan anak-anak kita 100%? Sepertinya nggak bisa. Saat dia masuk kamar, membawa HP-nya, kemudian mengunci pintu kamarnya, dan kita di luar, kita nggak tahu lagi yang dibuka di HP anak kita itu apa. Komdigi, ya, Kementerian Komunikasi Digital itu ya, itu sampai hampir tiap hari memblokir situs-situs yang tidak benar itu. Udah blokir muncul lagi, blokir muncul lagi. Artinya betapa mudahnya untuk mengakses itu semuanya. Ya, betapa mudahnya untuk mengakses hal seperti itu. Sehingga seringkali banyak orang tua yang salah dalam menilai anaknya. Ya, salah dalam menilai anaknya. Lama, sekitar dalam tahun 90-an ada peristiwa yang mengguncang Amerika. Ada seorang pendeta. Jadi kalau di Protestan itu kan pendeta itu masih boleh menikah itu. Kalau di Katolik ya tidak boleh gitu kan ya, di aturan agamanya itu. Ada seorang pendeta, stres dia punya anak perempuan satu-satunya, anaknya sangat baik, penurut gitu. Ya kan, tiba-tiba hamil di luar nikah itu. Kaget dia gitu. Dia merasanya sudah berhasil untuk mengendalikan anak-anak yang baik, tiba-tiba muncul dengan sebuah berita yang mengguncang dirinya. Dia nggak bisa terima berita itu. Sampai akhirnya dia berhenti dari tugasnya menjadi pendeta di sebuah gereja. Apakah ini tidak mungkin terjadi di kita? Mungkin. Na'udzubillah, tentu mudah-mudahan tidak. Nah, sekalian, ya, rentetannya itu di sini sebetulnya semuanya itu. Makanya pada poin yang kedua, ketika orang itu durhaka kepada orang tua, semerasa khusyuk apapun dia sholat, sebetulnya dia tidak khusyuk. Itu maksudnya itu. Ya, sebaik apapun aktivitas spiritualnya, kalau dia durhaka kepada orang tua, tetap tidak baik. Ya, meskipun mungkin ditandai dengan jidat yang hitam, ditandai dengan berbagai macam atribut kesolehan gitu ya, tapi kalau durhaka kepada orang tuanya, sebetulnya tidak baik. Ya karena itu nih, ya peringatan buat kita semuanya, wabil khusus yang masih punya orang tua. Dan kalau kita lihat Bapak sekalian, kewajiban kepada orang tua itu sampai kepada orang tua itu meninggal. Kita disuruh mendoakan, ya kan? Kita disuruh mendoakan. Yang kedua. Yang ketiga, sumber kesulitan hidup. Ini aspek ekonomi nih. Jadi yang kedua tadi aspek sosial, ini aspek ekonomi. Sumber kesulitan hidup itu ketika orang makan harta riba. Ya, kalau nggak percaya, jangan dicoba, jangan dicoba. Ya, jangan dicoba. Begitu orang makan riba, na'udzubillah min dzalik, disitulah sumber dari segala macam sumber kebingungan dan kepanikan. Ya di surat apa itu, Al-Baqarah ya, coba nanti dicek itu ya, saya lupa ayatnya tuh. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang yang biasa makan riba itu tidak akan bisa berdiri tegak kecuali seperti berdirinya orang yang sedang sempoyongan, gak tahu arah. Nah kalau dalam hadis itu ini, ma ahadun aktsar minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Tidaklah seorang memperbanyak harta riba, harta kekayaan dari hasil riba, melainkan berakibat pada kebangkrutan dan kemeraratan. Sekalian, sekarang yang lagi rame di negara kita dan bahkan mengguncang dunia secara keseluruhan, apa?
Judi online. Maaf, pinjaman online, pinjol. Jadi ada sebuah perusahaan, saya nggak perlu sebutkan perusahaannya. Tiba-tiba datang debt collector, datang ke perusahaan itu. Kenapa? Karena karyawan dari perusahaan itu hutang dan tidak bisa membayar bunganya. Dan akhirnya kemudian debt collector datang ke perusahaan itu. Mengapa? Karena si karyawan perusahaan ini menjadikan perusahaannya itu sebagai jaminan. Coba kalau itu terjadi, naudzubillah, ya. Dan nggak ada ceritanya pinjaman online itu nggak pakai bunga, ya. Makanya saya terus terang sangat mengapresiasi ya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu dua-duanya diharamkan, nggak boleh, nggak jelas. Ya, pinjol maupun apalagi judol kan ya, apalagi judi online, ya, karena ini ya kayak paman sama keponakan begitu, kalaupun itu tidak saudara. Jadi Quran itu jelas gitu kan, makanya nggak ada ceritanya orang yang melakukan cara-cara seperti itu tenang hidupnya tuh nggak ada ceritanya tuh. Ya. Na'udzubillah itu. Jadi kalau kita tidak mau terjerembab ke dalam kesulitan hidup, ya, jangan melakukan aspek ekonomi seperti ini. Ya. Apalagi sekalian, jangankan pinjaman yang bersifat riba seperti itu. Kadang-kadang saya misalnya punya hutang begitu, saya turuh. Ya, makanya kan ada sebuah hadis, jangan kamu mempersulit dirimu dengan hutang. Meskipun pada dasarnya hutang itu halal, boleh. Tetapi kan syarat kebolehannya itu kan banyak gitu ya, bisa menepati janji dan seterusnya. Karena kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis, orang yang banyak berhutang itu biasanya banyak dustanya. Seringkali semoyonya itu nggak sesuai itu. Kapan kamu membayar? 1 bulan lagi lah gitu. Bisa ya, insya Allah 1 bulan. Begitu 1 bulan DWA nggak dijawab, dikontak nggak diangkat, ya kan begitu kan yang banyak. Itu masih aktivitas halal, hutang itu halal, nggak ada masalah. Apalagi naudzubillah min dzalik kemudian dibarengi dengan riba pada saat yang sama. Ya, dibarengi riba pada saat yang sama. Nggak ada ceritanya orang tenang karena riba itu. Apakah dia yang mendapat keuntungan dari riba itu atau orang yang mendapatkan kerugian dari riba itu? Cepat kaya orang riba itu? Iya, secara kuantitatif. Ya. Tapi kan kita hidup ini kan bukan persoalan jumlah kan? Bukan persoalan jumlah kehidupan, tapi persoalan kualitas kehidupan, kan begitu. Dan dalam agama kan diarahkan seperti itu gitu. Jadi yang ketiga, sekalian, hakikat kesulitan hidup itu adalah berantakannya aspek ekonomi, yaitu makan harta riba. Dan itu sebabnya kenapa di dalam banyak hadis makan harta riba itu masuk deretan dosa besar, ya, masuk deretan dosa besar. Nah, ini aspek moral, kebiasaan menggunjing orang. Saya tidak pernah meneliti gitu ya, dan tidak pernah istilahnya bener apa gak gitu ya, tapi karena ini adalah hadis gitu ya, ya jaminlah benarnya itu. Biasanya orang gampang ngerasani orang lain itu berangkat dari ketidaktenangan yang dia alami. Ya, itu kan ringkasnya hadis ini seperti itu. Jadi orang yang gampang ngerasani orang lain
itu seringkali berangkat dari ketidaktenangan yang dia alami. Satu. Yang kedua, sekalian, ya, orang yang suka mendowngrade orang lain itu biasanya agar ya cacat dan kekurangannya itu tidak kelihatan, dan karena itu dia perlu untuk mengungkap cacatnya orang. Dan dalam situasi kompetisi yang kita alami sekarang ini, persaingan yang kita alami, kadang-kadang ini menjadi kebiasaan. Bahwa cara untuk mengangkat citra diri itu dengan merendahkan orang. Ya, menggunjing itu kan menyampaikan tentang kejelekan-kejelekan dan kekurangan-kekurangan orang. Dan itu sebabnya kenapa ghibah itu di dalam Al-Quran berat sampai diupamakan memakan bangkai saudaranya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah SWT ke langit, ya, ini yang dia jumpai. Siapakah ini wahai Jibril? Jadi tiba-tiba melihat suatu kaum mencakar-cakar wajahnya, dadanya, ya, dan seterusnya. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan senang menggunjing kehormatan mereka. Itu. Saya ulang sekali lagi, orang yang gampang menggunjing orang lain itu biasanya dirinya sendiri mengalami instabilitas dan ketidaktenangan, dan untuk itu perlu dia lampiaskan untuk mencari-cari kesalahan orang. Itulah hakikat kesulitan hidup. Ya. Dan ini sekalian, saya tidak tahu persis ya, kenapa bab tetangga itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sangat banyak. Bab tetangga di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Bahkan ada ya bab yang terkait dengan tetangga itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti hati tetangganya. Artinya ketika orang itu menyakiti tetangganya, sesungguhnya dia telah mengalami cacat keimanan. Luar biasa kan? Makanya di hadis ini sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Qila, siapa wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Ya. Sekalian, kita nggak bisa ngukur sih ya, kita tuh baik dengan tetangga atau tidak, itu kan nggak, kadang-kadang diri kita nggak bisa ngukur tuh, ya kan? Padahal ukurannya itu di saat kita nggak bisa ngukur apa? Ketika meninggal. Jadi kira-kira ketika meninggal itu lebih banyak mana yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan yang mengatakan alhamdulillah tonggo iku mati aman kampung. Kalau ternyata yang alhamdulillah itu lebih banyak, ya alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dan alhamdulillah itu nggak perlu terucap. Ya, dan Bapak sekalian, ini bukan persoalan orang bodoh atau orang pinter, enggak. Banyak orang-orang pinter tapi kemudian pada saat yang sama tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban sosialnya kepada tetangga. Makanya ada yang disebut dengan kecerdasan sosial. Ya. Misalnya ini enggak ada kisah ini. Saya tak nyari-nyari aja sendiri sehingga faktanya enggak akan pernah ada. Mudah-mudahan enggak akan ada. Ada seorang yang berprofesi sebagai jaksa misalnya. Dulu waktu saya di kampung, semua orang itu apakah yang petani, apakah yang karyawan, apakah yang PNS, semuanya itu mesti punya jadwal apa? Jaga gerdu. Dulu makanya biasanya pakai keplek. Ya, itu ditaruh di rumah ini, ya. Sekarang sudah nggak ada kan?
Kemudian besok setelah selesai diantarkan ke tetangganya, Pak, iki waktu sampean ya engko bengi Joko Gerdu gitu ya. Nah, ada yang masih menangi itu. Saya menangi itu dulu di kampung. Ya beberapa kali makili bapak saya jaga gerdu. Nah tiba-tiba ini ada orang jaksa misalnya, ya atau apalah ya, bukan. Naudzubillah, kita tidak menyebut satu profesi itu. Ada orang yang pangkat gitu ya. Tiba-tiba ketika dikasih itu mengatakan begini, kamu nggak tahu ya saya ini siapa? Masa kamu? Dan seterusnya dan seterusnya. Orang seperti itu hanya cerdas ketika dia di tempat kerjanya, tapi bodoh di lingkungan masyarakatnya. It's okay, you pinter dalam bab dimana ada di tempat you bekerja, ada di tempat kamu bekerja, pinter. Tapi di sini kamu tidak pintar. Itu masuk di dalam kategori ini. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dan sekarang Bapak sekalian, dengan rumah yang pepetan seperti yang kita jumpai sekarang ini, bab-bab seperti ini akan banyak terjadi. Dan biasanya orang tidak gampang ngalah. Ya biasanya orang tidak gampang mengalah. Dan sekalian, begitu orang gampang menyakiti hati tetangganya, sebetulnya inilah orang yang sulit di dalam hidupnya itu. Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi tetangga yang manakala kita mengalami kesulitan, tetangga kita yang lain mengatakan kapok ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.